had turned to cannibalism. Can we buy tickets here? You cannot go there. We've actually booked a... Shush. All right, let's go. It will be short. Thank you. Yeah, she was born here. And is she still with us? Sad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian, para penonton setia Rekap Film, sehat selalu serta selalu dalam kebaikan. Amin. Hari ini Kang Rekap akan menceritakan film berjudul Get away. Film ini rilis pada tahun 2024. Menceritakan tentang sebuah keluarga yang berlibur ke pulau terpencil, yang ternyata adalah kanibal pemakan daging manusia. Seberapa brutal ceritanya dan gimana alur cerita selanjutnya? Langsung saja kita putar filmnya, let's check it out. Alkisah berfokus pada sebuah keluarga terdiri dari Richard sebagai ayah, Susan sebagai ibu, Jesse sebagai kakak, dan si Sam sebagai adik. Mereka sedang dalam perjalanan liburan ke sebuah pulau terpencil di Swedia. Kebetulan di sana sedang diadakan perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10 tahun sekali, semacam festival dengan pertunjukan tradisional. Richard dan keluarganya terlihat sangat antusias. Mereka tidak sabar menikmati liburan ini. Saat tiba di dermaga untuk naik kapal feri, mereka sempat makan di restoran kecil di sekitar pelabuhan. Ketika Richard dan Susan memesan makanan, Jesse dan Sam berjalan ke belakang restoran. Mereka menemukan seekor burung merpati dengan kepala putus. Entah siapa yang melakukan hal mengerikan itu. Setelah selesai makan, penjual membereskan meja mereka sambil bertanya tujuan perjalanan mereka. Ketika Richard menjawab bahwa mereka akan pergi ke Pulau Spalta, si penjual langsung terkejut. Raut wajahnya berubah seolah dia tahu sesuatu tentang pulau itu. Dengan nada serius, dia memperingatkan Richard untuk tidak pergi ke sana saat festival berlangsung. Karena festival itu bukan seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Namun Richard tetap bersikeras, dia mengabaikan peringatan tersebut. Saat hendak naik kapal feri, Richard sadar dompetnya tertinggal. Dia kembali sebentar untuk mengambilnya. Setelah semua naik ke kapal, suasana terasa aneh. Para penumpang lain memandangi mereka dengan tatapan dingin dan tidak bersahabat, seolah mereka tidak ingin keluarga ini ikut ke pulau itu. Tapi Richard dan keluarganya mencoba tidak peduli. Mereka tetap menikmati perjalanan. Sesampainya di Pulau Spalta, tatapan aneh itu kembali mereka rasakan. Semua penduduk lokal memandang mereka dengan sinis. Kemudian muncul seorang wanita tua bernama Nenek Ellie, pemimpin komunitas di pulau itu. Dia menjelaskan bahwa festival ini tertutup untuk umum, hanya anggota komunitas yang boleh ikut. Dia pun meminta Richard dan keluarganya untuk segera pergi dari pulau tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang pria bernama Matt, seorang pemandu wisata yang sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Richard. Berbeda dengan penduduk lain, Matt justru membantu mereka. Dia menyewakan rumah peninggalan ibunya untuk tempat tinggal selama mereka di pulau itu. Akhirnya, keluarga Richard tetap memutuskan untuk tinggal. Rumahnya terlihat cukup layak, meskipun terasa sedikit sepi dan aneh. Saat Jesse mulai melihat kamarnya, tiba-tiba suasana berubah. Sekilas wajah Matt memang terlihat menyeramkan dan mencurigakan. Tapi anehnya, Richard dan keluarganya sama sekali tidak berpikiran buruk terhadapnya. Singkat cerita, malam pun sudah tiba. Suasana rumah berubah menjadi sunyi dan gelap. Semua lampu dimatikan. Tiba-tiba Richard dan Susan terbangun karena cahaya dari luar. Saat mereka melihat keluar, ternyata semua penduduk desa berdiri di depan rumah mereka sambil membawa obor. Beberapa dari mereka bahkan memakai topeng yang menyeramkan. Susan langsung berteriak meminta mereka untuk pergi, karena Sam dan Jesse sedang tidur. Namun alih-alih pergi, mereka justru memberikan hadiah, yaitu seekor hewan yang sudah mati. Tidak jelas apa maksud dari tindakan itu. Keesokan paginya, Richard mendatangi rumah Matt. Dia menunjukkan hewan mati yang diberikan semalam. Matt dengan santai menjelaskan bahwa itu hanyalah tradisi penyambutan khas Pulau Spalta. Dia meminta Richard untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Richard pun mencoba percaya. Siang harinya, Richard dan keluarga berjalan-jalan mengelilingi pulau, mencari tempat bagus untuk berfoto. Tanpa mereka sadari, di kejauhan seorang pria botak bernama Johan sedang mengawasi mereka. Di saat yang sama, di restoran yang sebelumnya mereka kunjungi, polisi menemukan pemilik restoran sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Hal ini membuat polisi curiga bahwa pelakunya adalah salah satu warga pulau dari Spalta. Seorang detektif pun langsung datang ke pulau itu untuk melakukan penyelidikan. Saat itu, Nenek Ellie dan para warga sedang latihan drama untuk menyambut festival keesokan harinya. Berdasarkan catatan polisi, detektif mencurigai Johan sebagai pelaku karena dia dikenal sering mabuk dan pernah mencuri.
Namun, Nenek Ellie mengaku tidak tahu keberadaan Johan dan justru meminta detektif untuk pergi karena dianggap mengganggu. Sementara itu, Sam dan Jesse pergi ke sebuah kafe milik seorang pemuda bernama Paul. Wajah Paul terlihat selalu cemberut dan tanpa basa-basi dia mengatakan bahwa keluarga mereka tidak diterima di pulau itu. Situasi makin memanas ketika 3 warga datang dan mencoba mengusir mereka dari kafe. Di luar, sudah ada beberapa penduduk yang memakai jubah dan topeng, dan 4 peti mati yang entah ditunjukkan untuk siapa. Mereka tertawa dengan cara yang menyeramkan, membuat Sam dan Jesse merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka memilih pergi dari tempat itu, dan kejadian aneh belum berhenti. Matt berada di kamarnya, bahkan memakai pakaian dalam miliknya. Perilakunya benar-benar aneh. Jesse yang sadar pakaiannya hilang perlahan mendekati cermin, dan mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Di malam harinya, di aula komunitas, Nenek Ellie memberikan pidato kepada seluruh penduduk tentang perayaan yang akan berlangsung besok. Disinilah kebenaran mulai terungkap. Festival itu bukan sekadar perayaan biasa, melainkan ritual turun-temurun untuk memperingati kematian nenek moyang mereka yang dibantai oleh tentara Inggris sekitar 200 tahun yang lalu. Namun yang lebih mengejutkan, setelah peristiwa itu, para penduduk pulau berubah menjadi kanibal karena kelaparan yang melanda. Dan sejak saat itu, mereka menjadikan keturunan Inggris sebagai target, termasuk Richard dan keluarganya. Sebenarnya sudah puluhan tahun lamanya penduduk pulau ini berhenti melakukan kanibalisme. Mereka hanya merayakannya dalam bentuk drama teater, sebagai simbol penghormatan. Namun, kedatangan Richard dan keluarganya yang memaksa tinggal di pulau itu membangkitkan kembali hasrat lama. Nenek Ellie pun berubah pikiran. Dia memutuskan untuk memakan mereka berempat. Bersama seluruh penduduk yang setuju, rencana itu mulai disusun. Tak hanya warga, Nenek Ellie juga memberitahu Matt. Awalnya Matt menolak, karena tujuannya hanya ingin mendapatkan uang dari menyewakan rumah. Namun semuanya berubah ketika dia mulai terobsesi dengan tubuh Jesse. Akhirnya Matt pun setuju, dan ikut dalam rencana mengerikan itu. Keesokan harinya, hari perayaan pun tiba. Seluruh penduduk berkumpul untuk menonton pertunjukan teater. Namun kali ini berbeda, karena setelah pertunjukan selesai, mereka akan langsung memburu Richard dan keluarganya untuk dijadikan santapan. Di saat yang sama, Matt mulai menjalankan tugasnya. Dia memberikan kue kering yang sudah dicampur obat bius kepada Richard dan keluarganya. Awalnya mereka ragu karena bentuk kue yang aneh. Namun karena kelelahan dan kedinginan setelah berenang, mereka akhirnya memakannya. Tak lama kemudian, mereka terlihat tergeletak seolah pingsan. Matt pun datang untuk memastikan semuanya tidak sadar. Tanpa diketahui Nenek Ellie yang masih sibuk dengan pertunjukan, Matt menjalankan rencana pribadinya. Dia mencoba melampiaskan hasratnya kepada Jesse. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Richard dan keluarganya ternyata tidak benar-benar memakan kue tersebut. Dan jika kalian mengira mereka adalah korban, kalian salah besar. Kebenaran pun terungkap. Richard, Susan, Sam, dan Jesse bukanlah keluarga biasa. Mereka adalah keluarga psikopat yang sengaja datang ke pulau itu untuk melakukan pembantaian tanpa takut hukum. Alih-alih menjadi korban, justru mereka yang menjadi pemburu penduduk pulau tersebut. Yang tadinya ingin memangsa, kini berbalik menjadi mangsa. Richard dan keluarganya membunuh secara brutal tanpa ampun. Penduduk pun panik berlarian menyelamatkan diri. Namun semuanya sudah terlambat. Malam harinya, Jesse dan Sam menuju pusat komunikasi pelabuhan. Tujuannya untuk mencegah siapapun menghubungi dunia luar. Di sana mereka berpura-pura ketakutan untuk mengelabui petugas. Namun itu hanya akting. Tak lama kemudian, mereka membunuh petugas tersebut tanpa ragu dan tanpa belas kasihan. Tak lama setelah itu, seorang warga berhasil mengambil pistol suar dan menembakkannya ke atas sebagai sinyal permintaan bantuan. Di luar pulau, pihak kepolisian menerima sinyal tersebut. Namun di dalam pulau, teror masih berlangsung. Richard dan keluarganya melanjutkan perburuan. Target mereka sekarang adalah Nenek Ellie dan sisa penduduk yang bersembunyi di sebuah gudang. Di dalam pertempuran itu, Richard sempat terluka. Pipinya tertusuk, namun dia sama sekali tidak peduli. Rasa sakit tidak berarti apa-apa baginya, karena yang dia inginkan hanya satu, yaitu membunuh.
Richard dan keluarganya langsung menjebol pintu gudang dan berhasil masuk. Di dalam terjadi pembantaian tanpa ampun. Sementara itu muncul Pauli yang ingin memberikan peringatan. Namun semuanya sudah terlambat. Setelah kekacauan itu, Nenek Ellie dan suaminya berhasil kabur lewat jalan belakang. Mereka tidak sempat melihat siapa sebenarnya pelaku pembantaian itu. Berbeda dengan warga lain yang ketakutan, Nenek Ellie memilih bertahan. Dia meyakinkan suaminya untuk tetap di pulau dan mencari kesempatan untuk melawan. Di sisi lain, Richard dan kelompoknya sedang beristirahat di dekat api unggun. Suasana terlihat tenang, namun tiba-tiba Richard menikam leher Sam hingga tewas. Tanpa peringatan, tanpa emosi, kebenaran akhirnya terungkap. Richard, Susan, Sam, dan Jesse bukan keluarga sungguhan. Mereka hanyalah sekumpulan psikopat yang kebetulan bertemu dan berpura-pura menjadi keluarga. Dan ini bukan pertama kalinya. Mereka sudah sering berganti pasangan dan melakukan pembunuhan di berbagai tempat. Sam dibunuh karena dianggap bermasalah dan tidak lagi berguna. Itulah alasan Richard membunuhnya. Tak lama kemudian, detektif akhirnya tiba di pulau dan melihat kekacauan yang mengerikan. Sementara itu, Richard dan yang tersisa pergi ke rumah Matt. Di sana mereka menemukan sesuatu. Matt ternyata selama ini mengawasi mereka melalui kamera tersembunyi. Tiba-tiba, Nenek Ellie dan suaminya muncul. Jesse meminta izin untuk menghadapinya sendiri. Namun di luar dugaan, Jesse tertembak di bagian perut. Meski terluka, dia tidak mati. Karena Nenek Ellie belum tahu siapa pelaku sebenarnya, dengan cepat Jesse kembali berakting. Dia menuduh Matt sebagai pelaku pembantaian. Suami Nenek Ellie pun masuk ke dalam rumah untuk memastikan. Namun semua itu jebakan. Dia dibunuh oleh Richard yang berpura-pura tidak berdaya. Sementara itu, Jesse ditemui Susan, yang masih berakting sebagai ibunya. Hingga akhirnya Richard datang dan mereka bertiga langsung menghentikan akting. Nenek Ellie pun sadar bahwa mereka adalah pelakunya. Namun semuanya sudah terlambat. Detektif yang datang justru salah paham. Dia menembak Nenek Ellie karena mengira dialah pelakunya. Sungguh sangat ironis. Pelaku sebenarnya justru lolos. Richard dan kelompoknya berhasil meninggalkan pulau tersebut dengan selamat. Sementara itu, Johan si pria botak ditembak mati oleh polisi yang baru datang. Well, you know what they say, gang? Stay together. Dan semua kekacauan itu menjadi pertunjukan terakhir yang sempurna bagi Richard dan kelompoknya. Lalu film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini, jangan sampai kita menilai seseorang hanya dari penampilan luar saja. Karena tidak semua yang terlihat baik itu benar-benar baik. Dan tidak semua yang terlihat buruk itu benar-benar jahat. Kenali dulu baru menilai. Karena kadang yang paling berbahaya justru yang terlihat paling normal. Bagaimana pendapat kalian tentang alur ceritanya? Bagaimanapun juga akan lebih seru jika kalian menonton langsung film selengkapnya di platform streaming kesayangan kalian masing-masing. Terima kasih banyak sudah nonton sampai akhir. Semoga terhibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Silahkan drop kritik membangun di kolom komentar. Jangan lupa like jika suka dan subscribe untuk recap film menarik lainnya. Assalamualaikum and see you next time.